Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah disebut A. Ansor, B. Suku Aus, C. Muhajirin, D. Bani Hasyim, E. Hijrah. Nah, sekarang pilih mana jawaban dari A, B, C, D, E. Baik, sebelum dijawab saya perlu perjelaskan bahwa A itu adalah Ansor, itu adalah kaum muslimin Madinah yang menolong kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Jadi penjelasan Ansor itu adalah kaum muslimin Madinah yang menolong kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Kemudian yang B itu ada suku Aus, itu adalah salah satu kabilah Arab yang tinggal di Madinah. Adapun yang C adalah muhajirin, yang penjelasannya adalah kaum muslimin Makkah yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Yang D, Bani Hasyim adalah suku Quraisy, keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Yang E adalah hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dari Mekah ke Madinah, bisa dari Mekah ke Taif, dan lain sebagainya. Itu hijrah. Nah, sekarang dari pertanyaan tersebut, maka jawabannya mana? Kaum muslimin Mekah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah disebut C. Jawabannya adalah muhajirin. Jawabannya adalah C, yaitu muhajirin. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Konsekuensi logis akibat orang bersifat kikir adalah akan mengalami nasib sebagaimana yang digambarkan dalam ayat A. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ini dalam surah Al-Isra ayat 27. Kemudian wa amma man bakhila wastagna, yang B, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, itu artinya ya, itu surah Al-Lail ayat 8. Ini sifat orang bakhil. Yang C, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Surah Al-Isra ayat 29, itu yang C. Yang D, sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Itu surah Ali Imran ayat 180. Kemudian innahu la yuhibbul musrifin, artinya sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Maka dari pertanyaan tadi, konsekuensi logis akibat orang yang bersifat kikir, ya, akibat sifat kikir ya, adalah akan mengalami nasib sebagaimana yang digambarkan dalam ayat. Maka jawabannya adalah D. Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwa harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Surah Ali Imran ayat 180, itu akibat dari sifat kikir. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Lafad adni yadkhulunaha mempunyai hukum bacaan A. Idhar, B. Idgham bila gunah, C. Idgham bi gunah, D. Ikhfa, E. Iklab. Nah, maka jawabannya yang mana? Di situ ada kasroh tain bertemu ya, atau kasroh tanwin ketemu ya. Adni yadkhulunaha. Maka jawabannya adalah idgham bi gunah. Jawabannya C. Idgham bi gunah. Tanwin ketemu ya. Yang soal keempat berikutnya ya. Berikut ini teks sebuah ayat yang mengandung perintah bahwa setiap orang mukmin harus berupaya menciptakan keseimbangan antara mencari keperluan dunia dan akhirat. Maka mana jawabannya A, B, C, D, E? Yang A, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Al-Baqarah ayat 198 ya. Kemudian B-nya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Surah Al-Isra ayat 30 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang C, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi. Itu surah Jumat ya, kita sering mendengar ya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Yang D,
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ini surah Al-Qasas ya, ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia. Yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa ya, doa bahagia di dunia ya. Surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Jadi mana jawabannya? Dari tentang teks sebuah ayat yang mengandung perintah bahwa setiap orang mukmin harus berupaya menciptakan keseimbangan antara mencari keperluan dunia dan keperluan akhirat. Maka jawabannya adalah D. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Baik, soal kelima. Bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah A. 3 bulan 10 hari, B. 4 bulan 10 hari, C. 3 bulan 15 hari, D. 4 bulan 15 hari, E. 3 kali suci. Nah, ini mana masa iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sedang dia tidak hamil? Maka jawabannya adalah B, yaitu 4 bulan 10 hari. Mengapa demikian? Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Ini surah Al-Baqarah ayat 234. Maka jelas jawabannya soal nomor 5, bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jawaban pada huruf B. Soal ke-6. Berikut ini sifat yang berkaitan erat dengan pengendalian diri kecuali A. Tasamuh, B. Tabah, C. Tekun, D. Tawakal, E. Tenang. Mana jawabannya? Baik, coba kita kaji ya makna dari dari semua poin-poin tersebut. Yang pertama, tasamuh itu artinya toleransi ya, saling memaafkan, saling menghargai, itu tasamuh. Berarti ini termasuk pengendalian diri. Kemudian tabah. Tabah itu artinya tetap dan kuat hati menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, segala kondisi yang tidak menyenangkan, itu artinya tabah. Juga termasuk posisi pengendalian diri. Kemudian tekun. Tekun itu rajin, semangat, dan bersungguh-sungguh, itu tekun. Kemudian D. Tawakal. Tawakal itu berserah diri dan bersabar. Ini kan termasuk pengendalian diri. Kemudian yang E. Tenang. Tenang itu tidak gelisah, sakinah ya, tenang, tidak gelisah. Itu berarti termasuk pengendalian diri. Jadi mana jawabannya? Berikut ini sifat yang berkaitan erat dengan pengendalian diri kecuali, nah, masalahnya kecuali, maka C. Tekun. Ya, kecuali tekun. Baik, selanjutnya kita soal ke-7. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanad dan tidak memiliki kejanggalan disebut hadis A. Mutawatir, B. Dhaif, C. Ahad, D. Hasan, E. Sahih. Nah, boleh sekali lagi saya jelaskan definisi masing-masing atau pengertian masing-masing. Kalau hadis mutawatir yang A itu mutawatir, itu penjelasannya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, perawinya banyak. Nah, itu mutawatir ya. Kemudian hadis dhaif adalah hadis lemah karena tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Kemudian hadis ahad itu apa? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Kemudian D, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun sebagian ingatan perawinya kurang kuat. Itu hadis hasan. Yang terakhir hadis sahih adalah
Ya, seperti penjelasan dalam soal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanad dan tidak memiliki kejanggalan, itulah hadis sahih. Maka jawabannya mana? Jawaban untuk nomor 7 adalah jawabannya E, yaitu hadis sahih.